Assalamualaikum, kembali jumpa lagi ya teman-teman, bareng Diariana Tufa. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu diberikan kelimpahan rezeki yang halal dan berkah, kemudian selalu diberikan kesehatan, kemuliaan hidup, amin. Dan aku ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah sudi ngeklik video aku, simak video aku, baik yang senior yang suka ngebagiin share video aku, terima kasih para senior. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, halo, salam kenal ya. Perkenalkan, aku Nana, ibu rumah tangga tulen. Selamat datang dan selamat bergabung. Semoga video Diariana Tufa ini bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Dan untuk teman-teman yang ingin dibuatkan referensi mengatur keuangannya, bisa request via DM di laman Instagram aku ya, di pojok kiri atas itu sudah aku tulis nama laman Instagram aku. Dari sana kita bisa sharing, request tentang berhemat, cara mengatur keuangan dan lain sebagainya. Dan video kali ini pun aku bikin gitu ya, karena request dari seseorang juga dari DM. Beliau itu minta dibikinkan referensi cara mengatur anggaran belanja 50.000 per hari, dan beliau itu ingin punya tabungan untuk modal usaha. Penting banget ya teman-teman modal usaha itu, karena tidak selamanya kita itu menjadi karyawan, tidak selamanya kita itu tenaganya kuat untuk menjadi karyawan. Nah, gimana sih cara mengaturnya? Simak terus, jangan skip supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Mungkin sebagian orang gitu ya berpikir bahwa uang 50.000 tuh dapat apa gitu, apalagi sehari, sedangkan kebutuhannya banyak ini dan itu, jajan anak dan lain sebagainya gitu ya. Atau punya pengeluarannya itu gede banget gitu, melebihi dari 50.000. Jangan pernah berpikir seperti itu ya teman-teman. Rezeki itu sedikit, kalau kita kelola dengan baik insya Allah akan cukup. Tapi seberapa besar pendapatan yang kita punya, kalau kita tidak bisa mengatur dan mengelolanya dengan baik, itu akan terus terasa kurang ya teman-teman. Jadi perbesar lagi rasa syukurnya, dan mulai deh dari sekarang itu berpikir positif dan mencari referensi. Di YouTube itu banyak ya referensinya cara mengelola keuangan, seperti referensi dari Diariana Tufa. Cus, langsung aja ke referensinya ya teman-teman. Di sini pendapatan beliau itu 50.000 per hari. Nah, di sini beliau itu mempunyai belanja salah lagi kan? Tipe lagi. Maaf ya teman-teman. Beliau memiliki pengeluaran wajib seperti belanja bulanan itu 300.000 per bulan. Artinya dalam sehari harus disisihkan 10.000. Belanja mingguan di sini aku anggarkan 13.000 aja. 13.500 ya teman-teman. Kemudian listrik beliau itu kambuh ya belepotannya. Maafin ya teman-teman. Listriknya per bulan itu 100.000. Jadi disisihkannya setiap harinya itu sebesar 3.500. Sebenarnya nggak sampai 3.500 ya teman-teman, 3.044 berapa kayak gitu. Jadi aku bulatkan menjadi 3.500 saja. Kemudian beliau itu dalam satu bulan menghabiskan gas itu 2 tabung yang hijau itu ya teman-teman, yang kecil, sekitar 42.000 dalam satu bulan. Berarti dalam satu harinya itu harus disisihkan 1.400 rupiah. Nah, dari dana anggaran 50.000 per hari ini dikurangi pengeluaran wajib, masih ada sisa dana anggaran sebesar 21.600 rupiah. Nah,
Sebenarnya kembali ya teman-teman, kalau kita manage dengan benar, kita kelola dengan benar, insya Allah uang 50.000 itu tetap bisa kita pergunakan untuk mencukupi kebutuhan kita. Lanjut, sisa dana anggaran ini kita alokasikan ke beberapa kebutuhan seperti sedekah. Sedekah itu wajib ya teman-teman, karena di setiap rezeki yang kita dapat itu ada rezeki orang lain yang Allah titipkan ke kita, dan itu wajib kita salurkan atau kita berikan kepada yang berhak sebesar Rp2.000. Kemudian dana tak terduga itu Rp5.000 ya teman-teman per hari. Kemudian tabungan modal usahanya Rp8.000 per hari. Tabungan logam mulia sebesar Rp3.300 per hari, dan jatah belanja bulanan orang tua itu sebesar Rp3.300. Dalam 1 bulan, uang sedekah ini tidak terasa akan terkumpul Rp60.000 teman-teman. Luar biasa kan? Dari yang nominalnya 2.000, kalau secara konsisten, secara sabar, insya Allah akan terkumpul sebesar 60.000. Kalau dinilai dari nilainya yang cuman 2.000 dapat apa sih gitu ya. Tapi jangan salah ya teman-teman, dari yang sedikit itu bisa jadi banyak. Nah, maka dari itulah yang namanya hidup itu perlu bersabar. Karena kesabaran itu berbuah manis. Contohnya, uang yang 2.000 menurut sebagian orang di luar sana itu kecil gitu ya teman-teman. Tapi setelah dikumpulkan dalam waktu 1 bulan akan terkumpul sebesar 60.000. Itu lumayan banget ya teman-teman. Bisa disalurkan kepada yang berhak. Kemudian dana tak terduga tersebut 5.000. Dalam 1 bulan bisa terkumpul 150.000. Ini bisa untuk beratnya batuk pilek, bisa buat beli obat warung ya teman-teman. Atau gasnya habis, aturan dalam sebulan itu habis 2 tabung, ini harus habis 3 tabung. Tapi karena kita punya dana tak terduga, jadi kita nggak bingung, kita bisa ambil dari situ ya teman-teman. Nah, kemudian tabungan modal usaha 8.000 per hari, dalam sebulan ini bisa terkumpul 240.000 teman-teman. Alhamdulillah luar biasa ya teman-teman. Menurut kita mungkin sebagian orang 50.000 itu gimana sih cara ngaturnya. Tapi dengan ketelatenan dan kesabaran serta konsistensi yang tinggi, insya Allah modal usaha akan terkumpul dalam 3 atau 4 bulan ke depan. Kemudian tabungan logam mulia sebesar 3.300 per hari, itu dalam 1 bulan bisa terkumpul 99.000. Luar biasa kan teman-teman. Yang nominalnya hanya 3.000 mungkin ya, bagi sebagian orang itu 3.000 itu kecil banget gitu. Dapat apa sih gitu kan? Tapi dengan kesabaran dan kedisiplinan, konsistensi yang tinggi, dalam sebulan itu bisa terkumpul 99.000. Dalam beberapa bulan ke depan itu bisa terkumpul lebih dari 99.000 ya teman-teman. Dan ini bisa juga untuk investasi, tambah modal usaha, kemudian jatah belanja bulanan orang tua. Ini wajib ya teman-teman, sedikit banyak rezeki kita itu ada rezeki orang tua juga. Dalam perharinya 3.300 bisa terkumpul menjadi 99.000 dalam 1 bulan. Memberi itu bukan nominalnya ya teman-teman, besar atau kecil, tapi keikhlasannya dan niatnya itu untuk memuliakan orang tua. Jangan membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Oh dia si itu ibaratnya ya, ngasih orang tuanya dalam 1 bulan itu berapa juta, aku cuman segini. Jangan, karena kemampuan orang itu berbeda-beda dan rezeki orang pun juga berbeda-beda ya teman-teman. Setidaknya kita juga bisa memberi ke orang tua kita walaupun nominalnya itu tidak sebanyak pencapaian orang lain. Nah, di sini sudah tahu kan teman-teman betapa besar manfaat dari konsistensi, kedisiplinan, Masya Allah, tipu melulu ya teman-teman.
dan kesabaran, terutama rasa syukur. Bersyukur itu sangat penting ya teman-teman, bahkan sangat utama. Karena dengan bersyukur itu kita terhindarkan dari sifat kufur, atau bahkan kita itu terhindar dari penyakit iri dengki dengan kepemilikan orang lain. Dan kita itu tidak membanding-bandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Kita tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita terima, termasuk dengan apa yang belum kita punya atau kita miliki. Karena kalau kita cuma bersyukur dengan apa yang kita punya, tapi kita nggak bersyukur dengan apa yang belum kita punya, itu masih timbul sifat iri teman-teman. Misalnya nih, si itu punya ini, si aku belum ya. Nah itu muncul tuh sifat irinya teman-teman. Jangan jadikan kesuksesan orang lain atau pencapaian orang yang di atas kita itu sebagai timbulnya sifat iri ya teman-teman. Tapi jadikan kesuksesan orang lain itu sebagai motivasi. Koreksi diri lagi, di mana sih kekurangan kita, di mana sih kesalahan kita yang harus kita perbaiki supaya kita itu bisa seperti orang lain di luar sana. Dan di sini ada catatan untuk beliau ya, harus melakukan evaluasi di akhir bulan. Jika ada dana anggaran yang masih tersisa, bisa dialokasikan ke biaya kesehatan dan tabungan hari tua sejahtera. Kemudian konsisten dengan kesabaran yang tinggi adalah kunci kesuksesan. Jangan terburu-buru melakukan hal apapun, terlebih bila memaksakan kehendak, karena sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru dan dipaksakan hasilnya itu kurang baik ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Bikin referensinya, semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat, memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua. Dan aku ucapin terima kasih untuk teman-teman yang bersedia hadir, bersedia menyumbangkan like, subscribe, dan juga komen positifnya. Semoga kebaikan teman-teman menjadi ladang pahala jariah untuk teman-teman semua beserta keluarga. Karena kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu akan kembali ke kita sendiri ya teman-teman. Dan aku mohon maaf juga jika ada kekurangan atau kesalahan kata karena suka belepotan ngomongnya. Ambil saja sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Baiklah, sekian sharing kali ini. Insya Allah kita jumpa di video selanjutnya. Akhir wa kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.